Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Kusmawati dari kelas Ekonomi B ingin menjawab sekaligus menjelaskan soal filsafat ilmu pendidikan. Soal pertama, jelaskanlah arti filsafat dan makna pendidikan. Arti filsafat menurut beberapa ahli, yang pertama, menurut Aristoteles, bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asal segala benda. Yang kedua, dari Notonegoro, filsafat yang menelaah hal-hal yang dijadikan objek dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Yang ketiga, dari Cicero, filsafat adalah seni kehidupan. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Yang kedua, ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Dalam sejarah filsafat terbagi 5 zaman, antara lain yang pertama, zaman Yunani klasik, yang kedua, zaman skolastik, yang ketiga, zaman pertengahan, yang keempat, zaman modern, dan yang kelima adalah zaman kontemporer. Yang pertama adalah zaman Yunani klasik. Pada zaman ini, pengetahuan belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuan dari zaman ini pun didapat dari mitos-mitos atau legenda. Lalu mereka mencari prinsip kehidupan, dari sinilah banyak filosof yang mengambil pendapat tentang asal-usul manusia. Yang kedua adalah zaman skolastik. Pada zaman ini, tema sentralnya adalah mencoba merasionalkan pengetahuan dari zaman Yunani kuno. Jadi pada zaman skolastik, semua pengetahuan dari zaman sebelumnya akan dirasionalkan, dan dari sinilah semua pengetahuan yang telah dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Dari zaman ini pula terdapat pemikir-pemikir yang menyampaikan pemikiran dengan banyak hal, seperti Socrates yang mengeluarkan sebuah pemikiran tentang dialektika atau tata cara dalam bicara. Selanjutnya adalah Plato mengeluarkan pemikiran tentang ide-ide. Adapun Aristoteles yang menyumbangkan pemikiran mengenai teori gerak atau yang sekarang bisa disebut dengan fisika. Dan yang terakhir adalah Pythagoras yang mengeluarkan pemikiran mengenai bilangan, biasa juga disebut matematika. Dan yang ketiga adalah zaman pertengahan. Pada zaman ini bisa juga dikaitkan dengan kelam filsafat karena otoritas gereja. Pada zaman ini ide-ide dari gerejalah yang sangat mendominasi, sehingga manusia di zaman ini benar-benar buta akan filsafat. Maka dari itu zaman ini disebut dengan kalam filsafat. Yang keempat adalah zaman modern. Pada zaman ini juga dikatakan dengan Renaissance atau pencerahan, yang bertema mengembalikan manusia menjadi manusia atau mengembalikan berpikir manusia. Di zaman ini semua otoritas gereja sudah hilang, sehingga semua manusia tidak lagi kelam akan filsafat. Dari sini pula semua ilmu-ilmu yang ditanamkan dari zaman sebelumnya dikembangkan, sehingga dari zaman ilmu pengetahuan timbullah ilmu pengetahuan baru atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Yang kelima adalah zaman kontemporer. Di zaman inilah kita berada sekarang, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar, mulai dari pelosok daerah hingga kota-kota besar lainnya. Pada zaman kontemporer, ini adalah sebuah ilmu pengetahuan, tinggal harus dengan pertanggungjawaban apakah ilmu tersebut benar atau salah, seperti contoh sains dan teknologi. Pada zaman ini bisa juga disebut zaman ujung jari. Soal ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia. Hubungan pendidikan dengan manusia itu sangat erat. Adanya pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia secara singkat adalah sebagai berikut. Filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia, sehingga diketahui apa saja yang ada dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut oleh pendidikan dikembangkan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Soal keempat, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Manusia disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama yang lainnya. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu
menempati kedudukan atau status tertentu, mempunyai dunia dan tujuan hidupnya masing-masing. Namun demikian, sekaligus ia pun mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.